Selamat datang di Perantara, program persembahan kantor berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan runutan cerita sebenarnya bersama saya, Cahya Sari. Pemirsa, belakangan ini susu ikan menjadi perbincangan setelah diusulkan sebagai alternatif pengganti susu sapi dalam program makan gratis di sekolah-sekolah Indonesia. Susu ikan dianggap sebagai solusi yang lebih ekonomis dan dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan susu sapi. Susu ikan juga digadang bisa memenuhi kebutuhan protein anak-anak di tengah meningkatnya harga susu sapi. Namun banyak yang masih bertanya, apa itu sebenarnya susu ikan? Susu ikan adalah produk berbasis protein ikan yang diolah hingga menyerupai susu. Meskipun namanya susu ikan, produk ini sebenarnya tidak berasal dari kelenjar susu seperti susu sapi atau susu kambing, melainkan dari ekstraksi protein ikan, biasanya ikan laut yang kaya omega 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menjelaskan, susu ikan merupakan minuman protein, salah satu produk turunan dari hidrolisa protein ikan HPI yang diolah dan disajikan menyerupai susu. Nama susu ikan adalah branding dari inovasi produk turunan HPI untuk mudah dikenal dan dikonsumsi masyarakat. Sebelumnya susu ikan diluncurkan KKP dan Kementerian Koperasi UMKM di Indramayu pada 2023. Peluncuran dilakukan menjelang momen kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Susu ikan menjadi istilah baru yang langsung populer mengikuti produk susu yang sudah ada sebelumnya. Lalu, bagaimana pembuatan susu ikan? Langkah pertama adalah memilih ikan yang sesuai. Biasanya ikan laut dengan kandungan protein tinggi seperti ikan kod atau ikan tenggiri. Setelah itu, daging ikan diambil untuk diekstraksi proteinnya. Protein ikan yang sudah diekstraksi kemudian diproses pencampuran dengan air, pengemulsi, dan bahan-bahan tambahan lainnya seperti perisa dan pengental. Setelah dicampur, susu ikan disaring untuk memastikan tidak ada partikel kasar yang tersisa. Selanjutnya disterilkan. Susu ikan yang telah diproses kemudian dikemas dalam bentuk cair atau bubuk untuk dipasarkan. Lalu, mana yang lebih sehat, susu ikan atau susu sapi? Saat membandingkan susu ikan dengan susu sapi, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, terutama dari segi nutrisi, kandungan lemak, dan alergi. Dari kandungan lemak, protein dari ikan cenderung lebih mudah dicerna oleh tubuh manusia dibandingkan dengan protein dari susu sapi. Selain itu, protein ikan juga mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Susu ikan juga memiliki keunggulan dengan kandungan asam lemak omega 3 yang tinggi, bermanfaat untuk kesehatan jantung, otak, dan sistem saraf. Di sisi lain, susu sapi mengandung lemak jenuh yang jika dalam jumlah berlebihan dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Kalau mau kita bilang lagi omega 3-nya itu juga sangat bervariasi. Yang paling tinggi adalah yang salmon misalnya kan, yang di laut dalam, laut yang dingin. Karena kalau dingin ikan itu lemaknya banyak. Dari segi alergi dan intoleransi laktosa, susu ikan tidak mengandung laktosa sehingga bisa menjadi alternatif yang aman. Kemudian susu ikan juga mengandung berbagai vitamin dan mineral seperti vitamin D, kalsium, fosfor, dan vitamin B12. Kalau susu sapi juga kaya akan kalsium dan vitamin D serta beberapa mikronutrien penting lainnya. Namun susu ikan mengandung omega 3 yang lebih tinggi sehingga lebih unggul dalam hal nutrisi spesifik. Nah, dari keberlanjutan lingkungan pemirsa, produksi susu ikan dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan produksi susu sapi. Karena industri peternakan sapi sering dikritik karena dampaknya terhadap perubahan iklim melalui emisi gas metana. Meski susu ikan belum sepopuler susu sapi, kehadirannya sebagai produk inovatif di pasar susu berbasis protein hewani membuka peluang baru bagi konsumen yang mencari variasi produk susu dengan manfaat kesehatan tambahan. Selain itu, menurut KKP, dari sisi ekonomi, susu ikan juga berpotensi membuka peluang pabrik lebih banyak, sehingga dapat menyerap tenaga kerja ke depannya.
Pemirsa, itu dia perantara untuk episode kali ini. Anda dapat menyaksikan tayangan ini di saluran UCTV, kanal YouTube Antara TV Indonesia, serta antaranews.com di bagian video. Terima kasih telah menyaksikan, saya Cahya Sari pamit undur diri, sampai jumpa.